Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini yang tertulis dalam Maliaki 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Maliaki menyoroti lebih jauh dan tajam tentang ketegangan yang parah dalam komunitas setelah pembuangan atas lemahnya kepemimpinan yang terjadi pada masa itu. Isinya sangat dekat dengan hal-hal yang menyangkut ibadah serta koreksi terhadap kesalahan-kesalahan di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa penulisan kitab ini, Bait Allah yang telah didirikan kembali. Ironinya memang karena imam tidak benar menggunakan bait Allah tersebut, sehingga imam-imam juga tidak memberikan petunjuk yang benar tentang ibadah itu sendiri. Padahal secara politis di kalangan Yehuda yang merupakan bagian pemerintahan Persia, para imam memiliki kekuasaan strategis bukan hanya dalam peribadatan, namun juga dalam lingkungan sipil. Secara sosial, pembangunan kembali bait Allah ternyata tidak diikuti dengan munculnya suatu kehidupan yang secara nasional dikatakan baik, sehingga mengakibatkan banyak dari antara orang-orang Yahudi yang putus asa bahwa orang-orang yang kembali dari pembuangan itu merasa lebih suci dari mereka yang tidak ikut terbuang dan tetap tinggal di Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, namun marginalisasi yang terjadi inilah malah menimbulkan rasa simpati dari suku-suku sekitar yang masih dalam teritori Persia, sehingga mereka berusaha mencari cara bagaimana mempersulit orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan tadi. Bila di atas disuarakan bagaimana Allah yang begitu murka dengan ketidakbenaran dan kebohongan-kebohongan dalam ibadah, maka dalam nats ini nih, termasuk pula mereka yang menyuarakan damai, yang mengingatkan bahwa ikatan satu Bapa dan satu Allah itu adalah sebagai dasar kebersamaan untuk Israel yang lebih baik. Terlepas nuansa partikularis yang masih melekat pada diri keisraelan pada masa itu, namun cita-cita untuk menghadirkan kedamaian dengan mengingatkan bahwa kita semua merupakan milik Tuhan yang sama di bumi, yang satu pula. Itu adalah suatu langkah maju untuk hidup bersama. Tidak ada tempat bagi kaum eksklusifis dan radikalis. Peradaban kita sudah lebih maju. Dalam konteks ayat ini dikatakan bahwa pada hari yang kusiapkan di ayat 17 mungkin merujuk pada hari yang kedatangannya saat penghakiman bagi orang-orang yang menghinanya. Yang pasti pada saat keadilan ditegakkan, menjadikan orang-orang setia sebagai milik kesayanganku sendiri yang di ayat 17. Itu merupakan restorasi yang telah diwartakan dan akan terjadi. Perbaikan ini bukan hanya untuk kehidupan bait Allah saja, tetapi merupakan gerakan awal untuk pemulihan semua aspek kehidupan umat Allah.
Allah menyatakan tindakannya menyelamatkan orang-orang dengan rasa kasihan, belas kasih dan rahmat-Nya dari hukuman yang harusnya menjadi bagian mereka sebagai pelanggar perjanjian. Meskipun mereka secara de facto telah menyangkal hubungan perjanjian ayah dengan anak antara mereka dan Tuhan dengan tidak memberikan kepada Allah kehormatan, dan Allah sendiri mengorbankan perasaannya, itu adalah suatu hal yang dibutuhkan untuk sebuah pemulihan hubungan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, orang yang takut akan Tuhan dan menghormatinya akan diperhatikan menjadi milik kesayangannya. Dengan demikian Tuhan tidak pernah membuat pertimbangan yang keliru, karena semuanya jelas dan terdata bagi Tuhan. Hal kasih Tuhan kepada umatnya adalah tetap. Tuhan setia akan janjinya, seperti seorang bapa sayang pada anaknya, demikian Tuhan sayang akan umatnya. Amin.